Iya, sahabat YouTube dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan channel Zian Piano. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya. Oke, kali ini saya akan sharing-sharing ya, sedikit pengalaman ya, bagaimana cara ya, supaya tanaman alpukat kita itu tumbuh lebih subur atau lebih cepat subur ya. Jadi untuk kali ini kita akan sharing-sharing ya, berbagi sedikit pengalaman. Sebelum menyimak video ini lebih lanjut ya, tekan tombol subscribe-nya ya, supaya ilmunya nanti bermanfaat dan rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Oke, jadi kali ini saya ada pengalaman sedikit ya. Jadi ini masalah untuk pemupukan ya. Untuk pemupukan tanaman alpukat yang masih dalam masa-masa vegetatif ya, atau masa pertumbuhan. Ini saya pakai air rendaman kohe ayam ya, air rendaman kohe ayam pedaging. Jadi kan enggak murni kohenya itu ya, tercampur dengan sekam padi ya. Jadi kohe ayam campur sekam padi ya. Nah, proses perendaman lebih kurangnya itu 17 hari. Nah, kita rendam ya. Jadi nanti hasilnya airnya itu seperti ini ya. Nah, seperti contoh video yang sebelumnya itu saya pakai pemupukan seperti yang di video kemarin itu ya. Jadi ini untuk pohon sebelahnya ya. Jadi ini kan ada beberapa pohon ini ya, ada beberapa pohon ya. Nah, ini proses untuk pemupukan pohon di sebelahnya. Jadi pertumbuhannya itu kayaknya kok bagus ya. Ini saya kasih rendaman kotoran kohe ini juga ya. Nah, seperti ini kita tuangkan aja ini ya, tuangkan sekeliling pohon ya, sekeliling pohon ya, supaya dia meresap ke akar tanaman ya. Nah, oke. Jadi manfaat untuk air rendaman kohe ayam ini tuh, kalau kita rendam airnya, kita siramkan itu untuk membantu proses pertumbuhan akar ya. Jadi kalau akarnya itu banyak, akar serabutnya itu banyak, akar tunjangnya itu bisa lebih
istilahnya untuk menjulur ke dalam itu ya lebih kuat. Jadi otomatis untuk batang utamanya ini yang boleh kita bilang itu batang primer ya, dia itu cepat untuk pembesarannya batang utama dan cabang-cabang sekundernya ini ya. Nah, sama cabang tersiernya. Dan untuk langkah berikutnya itu kita memang harus adakan pruning pucuk atau PDM. PDM itu potong daun muda ya, seperti ini. Nanti pertumbuhannya itu cabang-cabang tersiernya itu lebih rimbun. Dan tidak lupa itu untuk potong pucuknya itu kalau menurut saya ini untuk lahan tanam ini yang rapat ini ya, itu memang kita harus dianjurkan untuk pruning pucuk. Jadi istilahnya itu supaya ketinggiannya itu bisa teratur ya. Jadi untuk ketinggian pohon alpukat yang jarak tanamnya ini rapat ya, seperti ini ya. Nah, seperti ini kan rapat ini. Jadi kita harus pandai-pandai untuk mengatur ketinggian pohon ya. Jadi untuk mengatur ketinggian pohon supaya istilahnya itu dia enggak terlalu cabang-cabangnya itu enggak terlalu rapat. Kalau dia itu tingginya itu bisa kita atur ya. Jadi untuk mengatur ketinggian pohon ini tergantung jarak tanamnya ya. Jadi misalnya kalau jarak tanam itu 4x4 atau 3x3 atau 3x4, ini kan rapat ya. Jadi kita maksimalkan itu untuk ketinggian batang itu ya maksimal itu ya 4 meter dan 3 meter ya. Kalau jaraknya 4x4 itu kita atur ketinggiannya itu 4 meter, cukup 4 meter. Kalau 3 meter ya ketinggian pohonnya kita atur 3 meter ya. Jadi diadakan pemangkasan pucuk terus itu ya. Jadi supaya itu dia itu kalau terlalu ketinggian nanti untuk cabang-cabang sekundernya itu nanti bisa apa itu namanya, terlalu rapat betul itu ya. Jadi kalau ketinggiannya itu kita jaga, nah, dia istilahnya itu bisa bisa normal nanti ya, bisa normal untuk di masa-masa produktif nanti ya. Nah, jadi seperti ini ya. Ini terlalu rapat ini sebenarnya, tapi ya gimana, kita istilahnya itu punya lahan sedikit tapi maunya itu tanam alpukat yang banyak gitu. Jadi ya kita memang pakai jarak tanam yang rapat ya. Jadi seperti itu tadi ya yang saya sampaikan untuk masalah pemupukan supaya apa itu nama pertumbuhannya itu lebih optimal ya. Kita yang saya pakai ini kebetulan saya pakai rendaman kohe ayam ya. Jadi lumayan bagus itu untuk pertumbuhan pohon alpukat ini ya. Kalau misalnya enggak direndam ya, ada video saya itu
yang saya taruh di dekat pohon ya. Nanti dia kalau terkena air hujan ya, apa itu nama, dia punya air ya, yaitu meresap ke dalam. Nah, itu pun sama juga. Nah, tapi kalau kita mau yang ringan istilahnya tuh cuman bawa air sedikit 1 botol, nah kita siramkan. Kalau kita pakai yang masih dalam karung itu kita harus manggul kan. Nah, taruh di samping pohon kira-kira ya setengah meter atau 70 cm lah ya, itu taruh di sampingnya. Itu nanti resapannya itu bisa meresap ke perakaran tanaman ya. Oke, saya kira cukup sekian ya untuk pembahasan kali ini. Kita tunggu video-video selanjutnya ya. Kita sharing-sharing masalah tanaman alpukat untuk masa vegetatif supaya pertumbuhannya itu lebih optimal ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.